Halo sahabat YouTube Rino Pamajat dimanapun Anda berada. Terima kasih yang sudah bergabung di channel YouTube saya. Dan saya doakan semoga kabarnya dalam keadaan sehat walau kiat. Dan tentunya yang belum bergabung di channel YouTube Rino Pamajat, silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar videonya agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten kreatif. Baik sahabat YouTube Rino Pamajat, di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih caranya agar supaya sawit kita itu bisa berbuah banyak dan juga bisa berbuah besar. Maka pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya yang harus kita lakukan agar supaya tanaman yang kita tanam ataupun sawit yang kita tanam itu bisa menghasilkan buah yang banyak dan juga buah yang besar. Nah, itu adalah harapan kita sebagai petani sawit apabila kita sudah menanam sawit ya. Baik, langkah yang pertama adalah kita harus rajin membersihkan area di sawit kita. Itu yang perlu kita bersihkan adalah ya tumbuhan-tumbuhan besar, contoh pohon-pohon yang ada di bagian-bagian daerah sawit kita. Nah, itu yang harus kita lakukan dan yang memang yang perlu kita ketahui di situ dan juga perlu kita lakukan penebasan itu area di sekitar sawit itu. Nah, tapi hal ini akan berpengaruh pada performa sawit kita apabila hal ini tidak diperhatikan dan sawit kita itu tidak dirawat dengan maksimal ya. Kita biarkan misalnya rumput-rumput di sekitar sawit itu mengelilingi sawit kita dan juga tumbuhan-tumbuhan besar yang ada di sekitar sawit kita itu akan berpengaruh pada performa sawit kita itu sendiri. Jadi itu adalah hal yang pertama yang memang harus kita perhatikan ketika kita ingin memiliki sawit yang berbuah banyak dan juga berbuah besar. Dan yang kedua, ini yang perlu kita perhatikan adalah pruning. Jadi hal ini juga berpengaruh ya para sahabat YouTube Rino Pamajat. Nah, kita bayangkan apabila kita tidak pruning sawit, apa yang akan terjadi pada sawit kita? Ya tentu sawit kita itu akan menjadi gondrong dan sulit untuk mengeluarkan buah. Nah, apabila kita tidak memperhatikan pruning. Pruning yang tepat itu bagaimana? Ya, pruning yang tepat itu kita lakukan misalnya dalam 1 tahun itu 2 kali atau 3 kali. Nah, hal itu yang akan mempengaruhi pada performa sawit itu sendiri. Nah, baik, yang ketiga ini kita harus memberikan pupuk yang maksimal, tepat waktu, dan juga tepat dosis. Nah, hal itu yang perlu kita perhatikan apabila kita ingin memiliki ya sawit yang berkualitas, yang banyak buahnya dan juga berbuah besar. Nah, pupuk-pupuk yang bisa kita gunakan banyak sekali pada saat ini. Misalnya yang saya gunakan, saya sudah mereview itu pupuk NPK Mutiara. Nah, itu juga sebagai untuk perangsang daripada sawit itu sendiri ya. Nah, perangsang buah sawit agar buah sawit itu bisa banyak berbunga dan menghasilkan buah, dan juga tentunya itu adalah harapan kita agar apa ya sawit yang kita tanam itu menghasilkan buah yang baik. Ketiga hal ini yang perlu kita perhatikan tadi adalah yang pertama adalah kita memperhatikan area di sekitar sawit kita harus bersih. Nah, area di sekitar sawit kita harus bersih, tidak harus bersih maksimal, tidak harus lapang dan lain sebagainya, tidak. Tapi cukup kita membersihkan area di pokok sawit kita dan juga pohon-pohon yang besar itu bisa kita tebang atau bisa kita tebas ya. Itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah yang perlu kita perhatikan adalah pruning. Nah, pruning yang kita lakukan cukup dalam setahun misalnya 2 atau 3 kali. Nah, hal itu akan berpengaruh pada performa sawit kita itu sendiri. Yang ketiga tadi yaitu memberikan pupuk yang tepat waktu dan juga tepat dosis. Nah, pemberian pupuk yang tepat waktu tepat dosis itu misalnya dalam periode dalam 1 tahun itu bisa kita berikan pupuknya adalah 3 sampai 4 kali. Nah, kalau sudah menghasilkan, contoh yang pada saat ini yang sudah menghasilkan punya saya itu yang 5 tahun atau 6 tahun itu dalam 1 kali pemupukan itu 1 kilo. Nah, pupuk NPK Mutiara yang saya gunakan agar supaya performa sawit saya bisa menghasilkan buah yang banyak dan juga buah yang besar. Itu adalah harapan kita sebagai petani sawit. Dan hal ini tentunya sudah saya buktikan secara pribadi dan hasil daripada saya pribadi itu saya bagikan pada video kali ini, dan kemungkinan besar para sahabat YouTube Rino Pamajat apabila di video ini ya ada lagi tambahannya, silahkan tuliskan komen-komentar agar kita bisa sharing ilmu pengetahuan tentang sawit dan apa sih
rahasia-rahasia yang kita lakukan agar supaya sawit kita itu berbuah banyak dan juga berbuah besar. Dan mungkin hanya ini video yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan salam sukses untuk para petani sawit Indonesia. Bagi para sahabat yang belum mempunyai kebun sawit dan ada harapannya untuk mempunyai lahan sawit, saya doakan semoga di tahun 2022 bisa mempunyai lahan sawit. Tetap semangat, kita sebagai petani Indonesia tetap maju dan jaya. Sampai berjumpa di video kita yang berikutnya. Salam sukses para petani sawit Indonesia.